DPR RI heran kenapa seorang staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bisa menjadi backing situs judi online. Anggota DPR RI Komisi 1 Abraham Sirajaya heran dengan kebijakan pemberantasan situs judi online atau judol yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo era Budi Aris Setiadi. Pasal kata Abraham, ribuan situs judol yang sudah masuk ke dalam daftar merah itu justru diberikan ke pihak ketiga di luar pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Abraham dalam rapat kerja dengan Kementerian Komdigi pada Selasa 5 November. Menurut Abraham, kebijakan Budi Aris Setiadi inilah yang menjadi ruang untuk pihak lain mengeruk keuntungan dengan menjadi backing situs judi online. Maka Abraham ingin ke depannya formil terkait pemblokiran situs diatur dengan rigid oleh Komdigi agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari. Pun Abraham menyoroti Dirjen Aptika yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam pemblokiran situs judol. Namun di era Budi Aris Setiadi, justru Dirjen Aptika saat itu menggandeng pihak ketiga dari sipil untuk menjaring situs-situs judi online. Abraham menyebut ke depannya apabila peristiwa ini terjadi kembali, maka Dirjen harus bertanggung jawab penuh. Terlebih kasus backing judi online itu juga menyeret staf ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, Pak Hoki, silakan disingkat aja Pak ya. Mohon izin Pak Pimpinan, Ya. Saya minta Pak Hoki menjawab, namun demikian yang detail tentu ini masih dalam penyidikan kepolisian Bapak. Jadi kalau modus bagaimana masuk, bagaimana atau cara bekerjanya itu belum di ranah kami untuk menyampaikan, itu masih ada di kepolisian, kami pun justru menunggu. Mungkin Ibu Farah lebih mengerti. Terima kasih. Silakan Pak mungkin, Hoki. kalau gitu saya paparkan sedikit saja kalau gitu Pak, karena formil terkait pemblokiran ini masih belum jelas. Diaturnya di Permen Kominfo tahun 19 tahun 2014. Tapi setelah itu tidak ada formil yang mengatur. Makanya itu selalu ada pergantian tata cara pemblokiran dari pergantian kepemimpinan dari satu menteri ke menteri yang lain. Nah, khususnya di menteri yang sebelumnya ini yang menjadi fatal adalah ketika data itu dikirim ke pihak ketiga, ke sipil, dan ini di bawah Dirjen Aptika, Pak. Jadi menurut saya agak kenapa saya minta untuk menjelaskan supaya Bu Menteri tidak terjebak di sistem yang sama. Tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk melindungi Bu Menteri supaya ini tidak terjadi lagi. Karena mohon maaf ya Pak ya, kalau misalnya ini sampai terjadi dan ada tindak pidana di sini, orang yang paling bertanggung jawab di sini adalah Pak Dirjen. Karena tahun 2014 yang melakukan pemblokiran itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Dan yang ditangkap kemarin itu adalah staf ahli menteri lagi. Lah ini kenapa kok saya ingin bertanya? Saya nggak ingin apa yang terjadi selama ini itu diulangi kembali di kepemimpinan Bu Menteri. Itu yang saya inginkan, Pak. Bukan saya tidak ada niat untuk menyerang, tapi saya ingin melindungi Bu Menteri. Kira-kira gitu, Bu. Makasih. Dapat dibuka aja. Ya, nggak usah detailnya nanti aja, Pak. Ya. Mohon izin pimpinan, Bu Menteri, Pak Wamen, Bapak anggota Ibu Dewan yang terhormat. Terima kasih Pak Abraham atas pertanyaannya dan